Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan kesehatan sehingga pada sore hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita ya, perkuliahan pengantar Suratul Al-Jabar. Oke, kemarin sudah saya share ya file buku dan file modulnya. Dan kemarin sudah saya suruh baca ya kemarin ya tentang pengertian grup ya Mas ya Mbak ya. Sudah dibaca ini? Mbak Yuyun? Halo Mbak Yuyun? Halo, dengar suara saya Mbak Yuyun? Oke, berarti ini HP-nya yang aktif ya. Oke, ganti Mas Awal Febriantono. Awal Febriantono. Assalamualaikum Mas. Mohon maaf Pak, saya belum sempat baca Pak. Gimana? Belum baca. Siapa yang udah nih? Ayo silakan. Mbak Yuyun mana tadi Mbak Yuyun? Yuyun tuh Mbak atau Mas tuh? Mbak, Pak. Mana orangnya? Oh, klik ya. Mbak. Udah baca belum? Belum, Pak. Belum, oh. Aduh, gimana ini? Katanya mahasiswa itu harus dituntut aktif ya. Katanya sekarang kan zamannya mahasiswa itu aktif ya. Jadi dosennya ya sebagai fasilitator ya, bukan seperti di sekolah dulu ya. Jadi tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, kalian udah semangat ikut kuliah ya. Udah salah satu hal yang patut disyukuri ya. Oke, hari ini kita mulai materi yang utama. Kita akan bahas apa itu grup ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke zaman sekolah dulu ya. Karena sudah familiar ya dengan simbol-simbol gini ya. Oke. Sudah, Pak. Sudah ya. Terdapat dengan tunggal ini ya, sudah ya. Setiap anggota ini sudah ya. Oke, Sudah, Pak. nanti kita akan pakai selama kuliah nanti kita pakai simbol-simbol seperti ini ya. Ini hanya untuk mempermudah aja ya, untuk mempermudah lebih singkat tulisannya. Oke, kita mulai dari grup ya. Oke. Oke, sekarang kita pandang, ini jelas nggak nih tulisannya ini? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang kita kembali ke zaman-zaman sekolah dulu ya. Nah, seringkali kita menggunakan operasi-operasi ya. Biasanya yang kita pakai itu standar ya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, operasi-operasi itu kan bisa kita lakukan ke himpunan bilangan tertentu ya. Misalkan bilangan asli atau bilangan bulat, bilangan rasional, atau bilangan real gitu kan. Oke, sekarang kita lihat ke bilangan asli dulu ya. Simbolnya N ya, himpunan semua bilangan asli. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita kenakan operasi penjumlahan. Oke. Ini ya, operasi penjumlahan. Oke, kita lihat yang pertama. Apakah kalau kita menjumlahkan sembarang dua bilangan asli, hasilnya bilangan asli? Oh, Ya. jelas ya.
Oke, Yap. ya. Untuk setiap ya, sembarang ya, misalkan A dan B di sini. Sembarang 2 bilangan asli. Oke, kalau kita jumlahkan, dia juga di dalam N ya, dia juga bilangan asli. Ini namanya sifat apa kemarin? Tertutup, Tertutup. tertutup ya. Tertutup. Ya. Yang kedua, untuk setiap A, B, C, anggota N. Nah, ini sekarang. Nah ini, jadi kita menginginkan operasi itu memiliki kemudahan dalam perhitungan, kan? Misalkan 1 tambah 2 tambah 3, gitu kan? Kita bisa menghitungnya ini dulu, gitu ya. Oke, 1 tambah 5 sama dengan 6. Kita juga bisa menghitung dengan cara menghitung ini dulu, kan? 3 tambah 3 hasilnya 6, sama gitu ya. Oke. Nah, fasilitas bagus seperti ini itu dinamakan dengan yang namanya asosiatif, gitu ya. Yaitu setiap A, B plus C ternyata juga dipenuhi di bilangan asli ya, sama dengan A plus B plus C. Ini ya. Namanya sifat asosiatif ya. Dulu sudah pernah di sekolah juga. Pernah dibahas. Oke. Oke. Ini kan. Sekarang kita lihat bilangan bulat. Oke, ini ya, bilangan bulat ya. Himpunan sama bilangan bulat. Kita kasih operasi penjumlahan. Oke, yang pertama sama ya. Untuk setiap A, B, sebarang 2 bilangan bulat, kita jumlahkan, dia juga bilangan bulat. Untuk setiap sembarang 3 bilangan bulat, kita jumlahkan yang terlebih dahulu. Sama aja ya, belakang atau dari yang depan sama. Hasilnya akan sama. Nah, ini ya, asosiatif. Nah, yang ketiga ini, dia memiliki sifat yang spesial. Ya, spesial yaitu apa? Ada sebuah bilangan di dalam set ya, di bilangan bulat, yang apabila dijumlahkan dengan sembarang bilangan apapun di Z, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Yaitu apa? Ada sebuah bilangan yang sangat spesial, yaitu yang tahu? Apa kira-kira? Dijumlahkan dengan sembarang sama dengan dia sendiri. Sorry, sama dengan bilangan sendiri. Apa? Tambah A sama dengan A. A ditambah apa sama dengan A. Apa sini? Identitas. Ayo apa bilangannya? 0, Pak. 0 ya. Oke. 0, Pak. Oke, siap. Ya. Ada sebuah bilangan yaitu 0 yang apabila dijumlahkan dengan sembarang bilangan bulat, hasilnya akan sama. Ya. Oke, ini ya. Nah, 0 ini nanti disebut dengan namanya elemen identitas, ya. Atau ada yang mengatakan juga dengan elemen netral gitu ya. Tapi ini adalah elemen identitas. Oke. Nah, yang keempat, ternyata apa lagi di bilangan bulat? Kita lihat apa ini? Ini negatif 1 ya. Negatif 1 apa? Sifatnya apa ini? Kalau dijumlahkan dengan 1, hasilnya adalah 0, elemen identitas. Negatif 2 dijumlahkan dengan 2, hasilnya adalah elemen identitas. Kalau ada A di sini, maka ada negatif A di sini. Berarti setiap bilangan bulat
dia memiliki apa namanya? Apa istilahnya? First. Inverse ya. Oke. Inverse. Oke. Ya itu apa? Negatif A ya. Sehingga dijumlahkan dengan A, ya kan sama dengan elemen identitas. Oke, gitu ya. Apakah N terhadap penjumlahan memiliki sifat yang sama? Tidak ya ini ya. Kita lihat di sini 0 bukan anggota N ya. Kalau nggak ada 0 ya kita nggak bisa membicarakan tentang inverse ya. Karena inverse harus membutuhkan elemen identitas ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, bisa kita bandingkan ya. Bisa kita bandingkan. Oke, sekarang N terhadap perkalian. Bagaimana ini? N terhadap perkalian. Ingat titik gitu ya. Bagaimana yang pertama? Ya, tutup juga ya. A kali B. Ini juga di N. Tertutup. Ya juga asosiatif ya. Biasanya nggak usah tulis ya perkalian ya. A, B itu artinya A dikalikan B gitu ya. A, B dikalikan C sama dengan A, B dikalikan C. Asosiatif. Apakah memiliki elemen identitas terhadap perkalian? Ya, Pak. Ada ya. Ada yaitu? Satu. Oke. Untuk setiap bilangan asli A di N, A dikalikan 1 sama dengan 1, dikalikan A sama dengan A. Apakah setiap elemennya memiliki inverse? Seperti di Z terhadap penjumlahan? Tidak. Tidak. Ada yang punya dan tidak ya? 1, inverse-nya? 1. 2, inverse-nya berapa? 2. 2? Setengah. 2. Setengah bukan bilangan asli ya. Oke. Ada 2 contohnya ya. Ada 2. Sehingga apa nanti? 2 inverse itu setengah ya. Bukan apa? Bukan bilangan asli ya. Oke, sehingga sampai sini ya sifatnya ya. Ini sampai sini. Oke, sekarang Z terhadap pengurangan. Oke ya, pengurangan. Untuk setiap A, B anggota Z dikurangkan juga bilang bulat ya. A dikurangi B bilangan bulat. Oke, nggak ada Iya, masalah. Pak. Ya. Apakah asosiatif? Tidak. Tidak ya. Tidak. Kita bisa menunjukkan dengan contoh ya. Yang paling gampang ya, misalkan ini ya. 1, 2, 3 nih ya. Kita lihat. 1 dikurangi 2, dikurangi 3, berapa hasilnya? Dengan 1 dikurangi 2, dikurangi 3. Ini 1 dikurangi 2, kurangi 3. 2 sama 4. Ini 2. Ini 4. Oke, Min beda ya. Negatif. Oke, beda ya hasilnya ya. Ini tidak sama. Berarti apa? Tidak bersifat asosiatif. Oke. Nah, ada lagi. Ada lagi yang tidak bersifat tertutup malahan. Oke. Yaitu apa? Bilangan asli terhadap operasi pengurangan. Ya. Kasih low ya. Oke, pengurangan ya. Bagaimana ini?
Dari pertama saja langsung kelihatan ya. Ada 1 dan 2. Berarti sehingga apa? 1 dikurangi 2, negatif 1 bukan anggota dari bilangan. Oke. Dari sini kita bisa melihat banyak hal di sini. Oke. Yang paling bagus adalah bilangan bulat terhadap penjumlahan, ya enggak? Tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan setiap elemen memiliki inverse ya di bilangan bulat itu sendiri. Oke. N terhadap perkalian, tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, tapi ada elemen yang tidak memiliki inverse. Ya. Ini tadi N terhadap penjumlahan, ya. N terhadap penjumlahan, kita tutup, asosiatif, tapi tidak memiliki elemen identitas. Itu ya. N terhadap pengurangan, malah tidak memenuhi semuanya tadi ya. Tidak tertutup. Oke. Nah, dari sini ya, kita memiliki bermacam-macam himpunan. Nanti bisa bilangan real ya, bilangan rasional, himpunan matrik, dan sebagainya. Dengan operasi-operasinya yang tertentu, ternyata bisa dilihat bahwa pasangan ya, pasangan himpunan dan operasi itu memiliki sifat-sifat tertentu, gitu ya. Itu ya. Ada yang bersifat tertutup, ada yang asosiatif, ada yang memiliki elemen identitas, dan ada yang setiap elemen memiliki inverse. Gitu. Nah, di dalam struktur aljabar ya, himpunan dengan operasi ya, pasangan himpunan dan operasi yang memenuhi 4 sifat seperti ini ya, seperti yang di Z ada penjumlahan ini ya, tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan setiap elemen memiliki inverse, itu dinamakan dengan grup. Oke, itu ya. Jelas tidak? Jelas, Pak. Oke, gitu Jelas, ya. Pak. Grup gitu ya. Nah, kalau memenuhi 4 ini namanya grup. Dia terserah itu apa himpunannya, apa itu operasinya, asalkan memenuhi 4 sifat ini, tertutup. Walaupun tertutup nanti lebih jelas lagi ya. Nanti ada istilah namanya well defined, tapi itu biasa sebenarnya ya tertutup ya, tapi operasinya juga harus well defined. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan setiap elemen memiliki inverse. Namanya grup. Nah, nanti ada istilah-istilah lain ya, walaupun nanti jarang dipakai. Kalau memenuhi 3 ini, tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, itu dinamakan dengan monoid, gitu ya. Monoid. Kalau memenuhi 2 ini, tertutup dan asosiatif, namanya semigroup. Ya. Kalau memenuhi tertutup, disebut dengan apa ya? Grupoid ya. Namanya grupoid. Ya, gitu ya. Tapi intinya kita bahas tentang grup ya, memenuhi 4 ini. Oke. Nah, sekarang saya mau berikan contoh grup yang lain selain ini ya. Oke. Gak usah nyatet dulu nggak apa-apa ya. Nanti ini videonya akan saya upload ya. Nanti saya usah keburu-buru. Oke, saya hapus ya. Oke, ini contoh himpunan dengan operasi yang memiliki sifat seperti di Z. Yaitu adalah sekarang bilangan real dulu ya. Bilangan real. Himpunan semua bilangan real. Oke, kita berikan operasi penjumlahan. Oke, sama pasti ya. Kalau penjumlahan sama seperti di Z. Sekarang saya operasinya perkalian. Operasi perkalian. Oke. Yang pertama, untuk setiap A, B, C anggota R. Sorry. Nanti. A, B aja.
Oke, A dikalikan B, dia juga bilangan real. Ambil sembarang 3 bilangan real. Ya, bersifat asosiatif. Yang ketiga, ada 1 ya, angka R, sehingga untuk setiap A angka R, A dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan A sama dengan A. Nah, sekarang cara perkalian bagaimana? Apakah setiap bilangan real memiliki inverse? Cara perkalian? Ayo, gimana? Memiliki, Pak. Memiliki. Oke, coba. 1 inverse-nya berapa? 1. 1. 2 inverse-nya? Setengah. Oke, seper 2. Semuanya punya ya, berarti ya? Iya, Ya, Pak. Mbak. Ya. 0 berapa 0? 0. 0 kali berapa sama dengan 1? Eh? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, berarti nggak punya kan? Ini tidak ada. 0 inverse tidak ada ya. Karena setiap bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0 kan, bukan 1. Oke, berarti ada 0 kan berarti sini. Ada 0. Sehingga apa? Itu setiap bilangan real dikalikan 0 tidak akan sama dengan 1 ya. Sama dengan 0. Oke, berarti beda ya sifatnya ya. Nah, oleh karena itu apa nanti? Oleh karena itu, berarti gara-gara 0 nih yang membuat dia tidak menjadi seperti di Z terhadap jumlahan kan? Maka kita buang 0-nya gitu ya. Kita bentuk himpunan baru. Misalkan saya namakan, kita simbolkan dengan R. Misalkan R star ini aja ya. Ini adalah R tanpa 0 ya. Himpunan semua bilangan real tak 0 ini ya. Oke, 0-nya dibuang. Oke. Maka yang pertama A dikalikan B juga tidak 0 kan? 2 bilangan real tak 0 dikalikan dia juga tidak 0. Bilangan real tak 0. Oke. Ini A dikalikan B kalikan C sama dengan A kalikan B kalikan C, nggak ada masalah. 3, ini ada 1. Sehingga A dikalikan 1 sama 1 kalikan A sama dengan A. Elemen identitas. Dan yang keempat ini, untuk setiap bilangan real tak 0A, terdapat apa ini? Per A ini ya. R star. Sehingga berlaku A dikalikan seper A sama dengan seper A dikalikan A sama dengan 1. Oke. Ini dan ini memiliki sifat yang sama ya, secara struktur operasinya ya. Oh, himpunannya beda kan? Z, sini R star, operasinya penjumlahan, sini perkalian. Tetapi kita lihat memiliki sifat yang sama. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya abstraksi. Oke. Abstraksi. Sama seperti dulu kalian pernah melakukan ya, misalkan dulu kalian belajar apa dulu? Buku dan buku sama pensil kan? Buku jadi X, pensil jadi Y gitu ya. Oke, macam-macam dulu kan? Permen kan? Roti, permen jadi X, roti jadi Y dulu di sekolah gitu ya. Kita juga melakukan hal yang sama nanti. Jadi nanti himpunannya nanti kita simbolkan dengan G gitu nanti ya. Dengan himpunan sembarang G. Operasinya nanti dengan operasi bintang atau star gitu ya. Oke. Langsung ke definisi. Oke.
Oke, sekarang saya mau beli yang jelaskan dulu namanya operasi biner gitu ya. Oke, apa itu operasi biner ya? Sebenarnya baik penjumlahan, pengurangan, pembagian dan seterusnya tadi itu eh, sepertinya ini ya, seperti ini penjumlahan pada Z, perkalian pada R, pengurangan pada Z ya. Itu ternyata dia namanya operasi, dia adalah operasi yang biner. Tahu nggak artinya biner? Binary. Bin itu artinya apa? Dua ya artinya ya. Artinya dua. Apa artinya? Maksudnya dua kenapa? Karena misalkan gini, 1 tambah 2 sama dengan 3. Penjumlahan, apa ini berarti? Penjumlahan, dia memetakan, ya enggak? Atau memasangkan 1 dan 2 ke 3. Oke. Jadi operasinya itu apa? Operasinya dia mengawankan 1 dan 2 ke 3. Jadi kalau kalian dulu pernah belajar di LMH, kalian pernah belajar yang namanya himpunan fungsi relasi gitu ya di LMH. Nah, jadi ini bisa dinyatakan sebagai sebenarnya sebuah fungsi ya dulu ya. Ya enggak? Plus dia mengawankan 1 dan 2 ke 3. Itu ya. Maka ini namanya operasi biner ya. Mengawankan dua elemen 1 dan 2 ke 3. Oke. Nanti ada lagi kalau mau belajar lagi namanya trinary ya. Trinary itu mengawankan 3 elemen ke 1 elemen. Itu namanya trinary. Ada lagi dengan 1 elemen atau unary namanya ya. Ini namanya binary ya. Ada lagi namanya unary. Unary itu memetakan 1 elemen ke 1 elemen. Contohnya adalah inverse gitu kan. Inverse kan unary ya. 2 dipetakan ke -2 kan gitu. Contoh unary. Oke, ini adalah operasi biner. Operasi biner ya. Oke. Operasi biner star pada himpunan tak kosong G. Oke. Adalah suatu fungsi ya. Fungsi dari G cross G ke G. Ini pasangan berurutan ya ini ya. Yaitu apa ini? Memetakan A, B ke A star B ini nanti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Contoh apa contoh? Penjumlahan ya, penjumlahan. Itu apa pada bilangan bulat ini? Berarti apa? Z cross Z ya. Pasangan berurutan ya, A, B ke bilangan bulat. Oke. Ya. Contohnya adalah ini ya. Itu nanti A, B dipetakan ke A plus B. Gitu ya. Contoh apa contohnya? 1,2 dipetakan ke 3. Gitu ya. Ini kan. Ini kan G cross G. Itu pasangan berurutan ya, anggota dari G. Oke, contohnya seperti ini. Jadi tepat 1 ya. Jadi hasilnya itu harus tepat 1. 1+2 harus sama dengan 3. Nggak boleh ada yang lainnya. Ya, seperti fungsi kan, dia dipetakan ke tepat 1 elemen. Ini adalah operasi biner. Dan dia tertutup ya ini ya, karena dia di dalam G juga. Oke, ini sekilas yang namanya operasi biner namanya. Oke, ada pertanyaan?
Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke definisi grup ya. Definisi grup. Kita hapus ini ya, biar nanti bisa kelihatan nih sama ini. Ya, himpunan tak kosong ya. Tak kosong G ya. Himpunan tak kosong G. Ya kita bicaranya pasti himpunan tak kosong ya. Kalau kosong kan nggak ada yang menarik. Himpunan tak kosong G disebut grup ya terhadap operasi biner ini ya, pasti biner star nih ya. Pada G jika memenuhi, saya pertamakan yang pertama adalah G1 ya. G1 itu adalah sifat tertutup. Seperti ini ya. Oke, berarti apa ini? Untuk setiap A, B anggota G, A, ya, A, B, A plus B, oke. Ini operasinya saya abstraksi menjadi star gitu ya. A star B anggota dari grup. Himpunannya saya ganti dengan G. Ya. Ini bisa penjumlahan, bisa perkalian, pembagian, pengurangan, ya sembarang atau G-nya sembarang ini bisa bilangan bulat, bilangan real, bilangan asli dan himpunan matriks, himpunan ya, himpunan ya sembarang lah. Oke, itu ya, ini grup. Yang kedua, saya namakan sifat G2, yaitu sifat asosiatif. A star B star C sama dengan A star B star C. Oke, sifat asosiatif. Yang ketiga adalah elemen identitas. Oke. Di sini terdapat 1, di sini terdapat 0. Nah, nanti 0, 1 atau yang lainnya nanti disimbolkan dengan, biasanya disimbolkan dengan huruf E biasanya ya. Huruf E itu menyatakan elemen identitas. Oke. Sehingga untuk setiap A anggota G, A ya kan, bintang E-nya kan satu ini ya, atau di sini ya. A bintang E sama dengan E, bintang A sama dengan A. Dan yang terakhir, inverse-nya kan. Untuk setiap A, B anggota dari, nggak ada B-nya. Untuk setiap A anggota dari G, ada inverse-nya ya. Di sini negatif A, di sini seper A. Nah, nanti kita menggunakan simbol A pangkat negatif 1 ya. A pangkat negatif 1. Ini bermakna inverse ya. Operasinya bintang. Bintang itu sembarang atau penjumlahan, perkalian, atau yang lainnya. Oke, ini ya. A bintang A inverse sama dengan inverse bintang A sama dengan ini ya. Oke. Nah, yang memenuhi ini disebut dengan grup. Gitu. Dan nanti biasanya dinotasikan dengan nanti grup ini sangat dekat dengan sini ini ya, G star ini ya. Oke. Grup itu apa? Pasangan
himpunan dan operasi atau himpunan beserta operasi itu ya. Grup adalah himpunan tak kosong G yang dilengkapi dengan operasi ya, operasi pada G yang memenuhi 4 sifat ini. Operasi biner ya. Operasi biner. Oke. Nah, dari sini maka apa? Contoh grup adalah Z gitu kan. Terhadap penjumlahan itu kan. R star terhadap perkalian gitu. Nah, kalau mau lebih ada istilah-istilah lain. Jadi kalau memenuhi ini namanya grupoid gitu ya. Grupoid istilahnya. Kalau memenuhi dan ini namanya semi group. Memenuhi ini dan ini namanya monoid. Gitu ya. Kalau semuanya namanya grup gitu ya. Ada grupoid, semi group, monoid, dan grup. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat pakai tabel. Hapus ya. Ini G bintang, ini grupoid, ini grup, monoid, grup. Ini N pengurangan, N penjumlahan, N perkalian, Z penjumlahan, pengurangan, Z penjumlahan, Z perkalian, R penjumlahan. Oke, kurang dikit. R penjumlahan, R perkalian, sini R tanpa nol terhadap perkalian. Oke. N terhadap pengurangan tadi, grupoid atau bukan? Apakah tertutup? N terhadap pengurangan? Tertutup tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak, berarti jelas tidak semua ya. Karena G1 tidak dipenuhi. Oke. Penjumlahan tadi? Ya. Tutup, semi group, asosiatif, ya, monoid,
Tidak ya, karena tidak ada 0 kan? Ya. Ya, bukan berarti ya. Perkalian, void, tertutup, asosiatif ya, monoid, memiliki elemen identitas, ya, inverse-nya ada yang tidak punya. Lihat, pengurangan, void, semigroup tidak ya. Oke. Penjumlahan tadi semuanya tadi ya. Dia grup ya. Perkalian, provide ya, tertutup, asosiatif, identitasnya ada satu, inverse-nya ada yang tidak punya. R penjumlahan sama seperti ya, semuanya ini sama seperti di Z ya. Perkalian tadi, provide, tertutup, asosiatif, milik elemen identitas satu, tapi ada 0 tadi kan, 0 tidak punya elemen identitas ya terhadap kalian. Berarti bukan. R tanpa 0 terhadap perkalian, tadi semuanya ya grup. Oke, kita punya contoh grup apa ini? Z terhadap penjumlahan, R terhadap penjumlahan, R tanpa 0 terhadap penjumlahan, terhadap perkalian. Oke. Ini contoh grup yang biasa kita temui sehari-hari ya. Ada lagi Q ya, tadi belum kita tulis ya. Oke. Ini contoh grup ya. Contoh monoid. Bisa kita lihat apa ini? Setiap grup merupakan monoid. Setiap monoid merupakan semigroup. Setiap semigroup merupakan grupoid kan gitu. Nanti kuliah kita nanti kita sudah tidak memandang lagi himpunannya apa, operasinya apa. Kita hanya memandang keempat sifatnya itu. Ya, kita menggunakan abstraksinya yaitu G dan operasinya bintang. G untuk mewakili sembarang himpunan, star untuk mewakili sembarang operasi. Oke, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Siap. Hapus ya. Oke, jadi kita memiliki contoh grup ya. Contoh grup apa tadi? Z terhadap penjumlahan, R terhadap penjumlahan, ya. Bilangan rasional juga ya, ada penjumlahan. Ya, nanti bilangan rasional tanpa 0 ya. Gini aja lah. Rasional tanpa 0 terhadap perkalian. Bilangan real tanpa 0 ya. Terhadap perkalian. Contoh-contoh dari grup. Oke. Ini G-nya ya, ini G. Ini star. Oke. Nah, sekarang saya mau berikan contoh yang agak aneh gitu ya. Agak aneh. Oke. Contoh lagi ya, diberikan misalkan kita definisikan operasi bintang ya. Didefinisikan bintang pada Z yaitu ini ya, A star B yaitu A dioperasikan dengan B, saya definisikan sebagai A plus B plus 1. Oke, untuk setiap A, B anggota Z. Oke, jadi operasinya seperti ini ya. Contoh apa? 1 bintang 2 adalah 4 gitu ya. 2 bintang 5 adalah
gitu ya. Ini contohnya seperti ini, contoh operasinya. Oke, sekarang tunjukkan bahwa Z terhadap posisi startnya adalah true. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, menunjukkan grup berarti harus memenuhi definisi grup ya, memenuhi 4 aksioma tadi. 4 sifat tadi. Oke, gimana ini? Yang pertama, kita ambil sebarang 2 elemen. Itu apa? A, B, anggota Z. Maka apa nanti? Kita peroleh bintang B adalah apa ini? A plus B plus 1. Ingat bahwa Z adalah bilangan grup terhadap penjumlahan. Berarti ini anggota Z, ini juga anggota Z kan gitu kan? Ini bilangan bulat, jika bilangan bulat, semuanya bilangan bulat, maka apa? Jelas ini adalah Z ini kan. Sebab apa? Z terhadap penjumlahan adalah grup. Oke. Berarti dia tertutup ya. A star B anggota Z. Yang kedua, asosiatif. Bagaimana asosiatif? Ambil sebarang, berarti 3 elemen. A, B, C, anggota Z. Kita lihat, kita peroleh A star B star C sama dengan apa ini? A star B, A star, Nanti apa? A star B dalam kurung star C. Nanti akan kita tunjukkan apa itu? Asosiatif. Asosiatif ya, berarti apa? Akan ditunjukkan bahwa A star B star C sama dengan B star C ini ya, yaitu kita boleh langsung atau boleh dari ruas kiri sendiri, ruas kanan sendiri juga boleh. Berarti apa ini? A star B plus C plus ini ya. Oke. Dari definisi ya ini ya. Ini dari definisi operasinya. Tertulis ya dari definisinya ya. Kemudian A plus B, sorry A star B plus C plus 1. Berarti ini juga saya ganti menurut definisinya di sini yaitu A plus B plus C plus 1 plus 1 ini ya. Oke. Juga dari definisi. Kemudian ada sebuah sifat lagi di Z yang tadi lupa saya sebutkan ya, yaitu apa? Sifat komutatif ya. Sifat komutatif di Z. Tadi lupa saya mau menyampaikan. Sifat komutatif yaitu untuk setiap A, B anggota G, lalu apa ini? A bintang B sama dengan B bintang A nih ya, namanya sifat komutatif. Contoh apa ini? Pada Z, ya, Z terhadap penjumlahan, untuk setiap A, B anggota Z, A plus B sama dengan B plus A ya. Oke, ini sifat komutatif. Jelas dipenuhi di bilangan bulat. Oke. Berarti ini bisa kita tukar-tukar ya. Kita tukar-tukar, berarti ini adalah A plus B plus 1 plus C plus 1 gitu ya. Ini apa ini?
A star B. A star B ya. Oke. Plus C plus 1. Oke, ini lihat. Sama dengan A star B star C. Star C. Oke, berarti terbukti bahwa operasi star, operasi bintang bersifat asosiatif. Selanjutnya, kita tunjukkan memiliki elemen identitas. Apa kira-kira identitasnya? E star A sama dengan A. Untuk sembarang bilangan bulat A. Kira-kira apa? E-nya apa? E plus A plus 1 sama dengan A. Berapa E-nya? -1, Pak. Ya, oke. Kita lihat apakah negatif 1 itu adalah elemen identitas dari Z terhadap terhadap operasi bintang ini. Apakah benar 1? Sorry, negatif 1? Kita lihat di sini. Terdapat E sama dengan negatif 1 anggota Z. Langsung aja ya. Terdapat E sama dengan negatif 1 anggota Z. Sehingga untuk setiap A anggota dari Z, kita lihat A bintang E sama dengan A 1 ya, sama dengan A plus negatif 1 plus 1. Apa ini? A plus 0 sama dengan A. Demikian juga ya, E bintang A ini adalah 1 plus A negatif 1 plus A plus 1 sama dengan negatif 1 plus 1 plus A adalah 0 plus A sama dengan A. Oke, peroleh bahwa A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Oke, berarti terbukti bahwa E adalah elemen identitasnya, yaitu negatif 1. Oke, yang terakhir, setiap elemen di Z memiliki inverse. Apa kira-kira inverse dari A? Apa kira-kira? A inverse dioperasikan dengan A sama dengan E. Apa kira-kira? A inverse plus A plus 1 sama dengan negatif 1. Apa A inverse-nya? Inverse dari A adalah yuk apa yuk? Negatif 2 min apa? Ya, negatif 2 min A ya, kali. Apakah benar ini? Kita lihat. Dapat bilang bulat juga ini ya. Lihat A inverse bintang A sama dengan
Mumet lah, kan balen ini reso aku. Min 2, min A, plus bintang A ini ya. 2, min A, plus A plus 1. Apa ini? 0 ini ya. Min 2. Apa ini? Berarti 1 ya. Ini adalah ya. Benar ya. Karena yang dari arah sebaliknya. Ini A. Tuh, langsung aja lah. Oke, ini min 2, min A, plus 1 ya. Sama dengan E. Oke, benar ya. Oke, berarti terbukti bahwa A memiliki inverse di Z. Apa kesimpulannya ini? Dari 1, 2, 3, dan 4 terbukti bahwa Z terhadap operasi yang tadi itu ini adalah grup ya. Oke, ada pertanyaan? Hmm? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Berarti selidiki sendiri ya. Selidiki sendiri. Z terhadap bintang dengan definisi A star B adalah A plus B plus AB. Oke. Apakah dia grup atau tidak? Gitu ya. Ini definisinya ya. Silakan dicek sendiri. Setiap A dan B yang kita Z. Operasinya seperti ini ya. A bintang B itu A plus B plus AB. Kali. Apakah dia grup? Silakan dia dicek. Oke. Nah, sejauh ini kita sudah belajar. Saya share screen ya. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke, jadi kita sudah belajar apa itu tadi ya operasi biner, kemudian sifat tertutup, kemudian apa asosiatif, elemen identitas dan inverse. Dan kita sudah tahu bisa mengetahui ya definisi grup, definisi semigrup, definisi monoid, grupoid gitu ya. Dan kita bisa membedakan ya contoh-contohnya. Ada yang contoh grupoid, contoh semigrup, contoh monoid, contoh grup ya. Contoh grup, contoh bukan grup ya. Dan seterusnya. Sini sudah saya tulis semua ya. Ini adalah contoh-contoh monoid dan bukan monoid. Ya. Nah, ini contoh himpunan matriks ya. Dulu sudah kalian dapatkan di ALE ya. Kita lihat di sini coba. Himpunan matriks seperti ini. Ya, namanya saya namakan M2R ya. Ini matriks 2 kali 2 dengan entry-nya adalah bilangan real. Terhadap penjumlahan. Ini keliru saya ketik ini ya. Oke. Bisa dilihat ya, bisa dilihat nanti bahwa M2R itu adalah grup ya. Nih, bahwa grup pada penjumlahan matrik ya, dengan elemen identitasnya apa kira-kira? M2R atau M2Z tadi boleh. Kira-kira elemen identitasnya apa?
Mbak Riwanti. Mbak Riwanti. Itu yang kelihatan nih, kelihatan. Tahu kemana? Mbak Riwanti? Nggak ada? Rayi Lentera. Nah, ini yang kelihatan wajahnya sendiri ini. Oke. M2Z itu himpunan semua matriks 2 kali 2 dengan entry-entry-nya adalah bilangan bulat ya. Secara sekilas memang terlihat jelas bahwa M2Z itu adalah grup ya terhadap operasi penjumlahan matriks. Karena apa? 2 matriks 2 kali 2 dijumlahkan juga matrik 2 kali 2. Entry-nya juga bilangan bulat juga. Asosiatif jelas ya, dulu sudah pernah dibahas di ALE. Nah, identitasnya apa ini? Matrik apa? Sembarang matrik dijumlahkan apa sama dengan matrik itu sendiri. Mbak Rayi. 0, Pak. 0 tuh. Oh Mbak Riwanti, 0 oh kan? ya. Ya, matrik 0 ya. Matrik yang entry-nya 0 semua kan gitu. Oke. Itu ya. Matrik isinya adalah 00 ya. Oke. Ya. Matrik 0 ya. Dijumlahkan dengan sembarang matrik 2 kali 2 hasilnya sama dengan matrik itu sendiri. Oke. Kemudian inverse-nya apa inverse-nya? Apa kira-kira? Inverse dari matrik ABCD ini terhadap penjumlahan. Apa inverse-nya? Apa inverse-nya? AB, CD dijumlahkan apa sama dengan matrik 0 kan itu loh. Apa kira-kira? Ya, inverse-nya apa ini? Min A, min B, min C, sama min D. Ya, gampang toh. Ini kan inverse-nya ini. Dijumlahkan dengan apa sama dengan elemen identitas. Nah, ini adalah inverse-nya. Oke. Ini adalah inverse dari matrik ABCD ini. Begitu juga di sini ya. 2R di sini. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau operasinya diganti perkalian, bagaimana? Apa identitasnya apa identitasnya? E-nya apa? Kalau operasinya perkalian matriks sekarang. 1, Pak. 1. Berapa? Ayo. Matrik dikalikan apa sama dengan dia sendiri? Matrik A, B, C, D dikalikan apa sama dengan dirinya sendiri. Apa kira-kira? Dikali 1. 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1. 1. Oke, ini sebagai elemen identitasnya. Oke. Sekarang inverse-nya. Apakah setiap matrik punya? Kita sekarang yang di R aja ya, yang dibilang real nih sekarang.
Matriks A, B, C, D dikalikan apa biar sama dengan elemen identitas. Ini kalau perkalian ya, apa kira-kira ini? Masih kan nggak rumus inverse? A inverse sama dengan apa dulu? 1 per determinan dari A dikalikan apa? Adjoin matrik. Ya, Adjoin matrik. adjoin dari matriks A. Apa itu adjoin? Masih ingat tak? Apa adjoin itu? Dulu dengan kuliah dengan Pak Arif ya? Iya, Pak. Ya, apa itu adjoin? Lupa ya. Adjoin itu adalah I. transpose dari matriks lupa ya. Matriks depannya K. Matriks adjoin A adalah matriks dari apa? Transpose dari Faktor. kayak matriks kofaktor. Kofaktor. Ya, matriks kofaktor dari A ya. Di transpose. Oke. Ini ya. Apa artinya ini? Artinya kalau determinannya 0 bagaimana? Kalau determinannya 0 maka Tidak ada inverse. tidak ada inverse kan artinya gitu ya. Jika ya A inverse tidak ada berarti. A inverse tidak ada ya berarti ya. Nah, tidak ada. Berarti apa ini artinya? Kita bisa mengambil contoh matriks yang tidak memiliki inverse berarti. Apa contohnya? Contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Apa contohnya? Contohnya apa? Yang determinannya tidak, yang determinannya 0. Ini tidak ada. Nah, ayo. Ada yang tahu contoh matriknya? Contoh yang gampang aja lah. Gampang kan? Contoh matrik yang determinannya 0. Ya gampang toh. 0, 0, 0, 0. Nah, ini nggak punya inverse ini. Ya nggak? Ini nggak punya inverse. Apalagi. Ini juga nggak punya inverse ini. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 nggak punya inverse juga. Ya nggak? Oke. Apalagi. Ini juga nggak punya inverse ini. 00. 1, 0. Ya. 1, 1, 1. Ini juga nggak punya inverse. Ya nggak? 4. Sini 4. Ini juga nggak punya inverse. Ya nggak? 4 Iya, Pak. semua juga nggak punya inverse. Oke. Jadi banyak ya. Jadi di sini dapat tunjukkan bahwa M2R ya, M2R ini bukan grup ya. Bukan grup terhadap operasi perkalian matriks. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Silakan loh. Apapun yang belum paham, tanyakan aja. Nggak apa-apa. Kalau saya ngajarnya kecepatan, gampang aja, Pak. Kecepatan, Pak.
Oke, ada pertanyaan? Kita hapus ya ini ya, Hudi ya. Ya, Pak. Oke. Oke, jadi ini ya contohnya ini. Udah. Oke. Nah, sekarang saya mau berikan contoh grup yang lain, yaitu grup ZM namanya. Ini mungkin baru bagi kalian ya. Jadi, ini contoh grup. Nanti contoh grup yang jumlah elemennya itu sebanyak berhingga ya. Misalkan ada 2 elemen, 3 elemen, 4 elemen. Kalau bilangan asli, bilangan bulat, bilangan real itu kan ada tak hingga banyak elemennya. Oke, nanti kita butuh yang namanya teorema yang namanya algoritma pembagian. Nah, ini ya. Jadi kalian sudah pernah dapat belum istilah modulo ini? Nah, Pak, Udah, Pak. Sudah di kuliah apa? Nah, ini ya. sama Pak Arif, tapi cuma sekilas saja Pak pas ngebahas soal. Soal di mana? LMH kalau nggak salah, Pak. Oh, LMH. Ya, oke. Ya, memang ada kaitannya sih. Oke, jadi modulo di sini adalah sisa pembagian ya di sini ya. Ada kongruen modulo dan ada modulo aja. Kita yang modulo aja ya. Ini menotasikan sisa pembagian. Oke. Ini ya. Contoh ini ya. 7 modulo 3 sama dengan 1. Karena 7 dibagi 3, hasil baginya adalah 2, sisanya adalah 1. Bagaimana kalau negatif 7? Negatif 7 dibagi 3, hasil baginya adalah negatif 3, sisanya 2. Oke. Sisa itu selalu antara 0 sampai pembaginya kurangi 1 ya. Kalau pembaginya M ya sampai M-1. Oke. Jelas ya ini ya. Oke. Ya. Modulo M sama dengan R ya. Apa artinya ini? Ini adalah pembagian ya. Oke. Contoh 10 modulo 5 berapa? 10 modulo 5 berapa ayo? Yuk, 10 modulo 5 0. bagi 5, 0. 0 ya, habis. 12 modulo 5, 2. 2, oke. 7 modulo 5, 2. 2 modulo 5, berapa? 2 dibagi 5, berapa hasil baginya? 2 dikali 5 plus berapa? Berapa ayo? 2 dibagi 5, hasil baginya? Hasil baginya adalah? 2/5. Ayo 0. Hasil baginya 0, sisanya 2. Oke. Ya. Ya. A sama dengan Q kalikan M plus R. Q itu namanya hasil bagi. R itu namanya sisa. Sisa itu antara 0 sampai M-1. Dan ini dia tunggal nilainya. Oke. Hasil bagi ini sisa. 2 dibagi 5, hasilnya adalah 0, sisanya adalah 2.
Oke, ini 2. Negatif 2 berapa? Negatif 2. Negatif 2 3. berapa? Hasil baginya adalah negatif 1, sisanya adalah 3 ya. Oke, ini 3. Betul. Oke. Negatif 7 berapa? Tiga juga ya. Oke. Cara gampangnya, negatif 2 tambah berapa sama dengan 0? 2, Pak. 2. 2. Sorry, negatif 2 negatif 2 modulo 5. 2 tambah berapa sama dengan 5? Atau sama dengan 0 kan? Sama dengan 5, sorry. Sama dengan 0 ya. 0 itu kan sisanya ya. Yang selalu sisa itu kan 0 kan selalu apa? Kelipatannya ya. Kelipatannya 5 itu pasti 0 kan kalau dibagi 5 sisanya. Nah, di sini kita lihat negatif min 2 tambah 3, 5 ya. 5. Ini 10 kan? Kelipatan 5 gitu ya. Nanti cepat nanti kalau kalian ngitung. Misalkan negatif 49 modulo 5 berapa ini? Biar dijumlahkan kelipatan 5. 4. 1. 1. Tuh ya. Iya enggak? 1 ya? Iya. Ya, Iya, Pak. itu ya. Oke. Tidak bisa ya. Oke, nanti dibuat himpunan namanya ZM. M-nya bilangan bulat lebih dari 1. Ini adalah himpunan semua sisa pembagian. Sorry. Balik loh. Ini A modulo M di mana A-nya bilangan bulat. Berarti apa isinya? Ini adalah 0, 1, 2, sampai M-1. Oke, kemudian didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian. Ini ya, A plus B ini adalah A plus B modulo M ini ya. Isinya tulis gini ya. Atau nanti nggak usah tulis ya kalau udah apa? Udah tahu dia di ZM, kadang-kadang M kecilnya nggak usah tulis nanti ya. A dikalikan B ini adalah A dikalikan B M ini ya. Contoh 2 dikalikan 3 modulo 5 sama dengan 1. 1 ya. Oke. Apa lagi? Misalkan 3 kali 4 modulo 7. Berapa? 5. 12 5. modulo 7 ya. Modulo 5. Oke. Sip. Ya. Oke, karena ini mengikuti DZ ya. Ini penjumlahan bilangan bulat. Dan dikit ya, bisa kita lihat, kita bisa membentuk namanya tabel operasi namanya. Tabel operasi
yang lebih dikenal dengan namanya tabel Kelly ya, nama orang. Tabel Kelly. Jadi seperti tabel yang mungkin dulu kalian pernah punya waktu kecil ya, tabel perkalian, tabel penjumlahan dulu ya. Mirip seperti itu. Ini ya, kalau saya punya himpunan G, ini ada A1, A2 sampai AN. Operasinya adalah star, maka nanti tabel Kelly-nya itu adalah seperti ini. Ini A1 tentang AN. A2 ini A2 A1, A2 A2, A2 AN ya. Seterusnya AN, AN bintang A1, AN bintang A2, seterusnya sampai AN bintang AN. Ini ya. Kenapa? Karena elemennya berhingga ya. Berhingga sehingga kita bisa menuliskan operasinya menggunakan tabel. Misalkan kita menggunakan Z5. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti modulo 5. Operasinya penjumlahan modulo 5 kan itu. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. 0 tambah 0. 0. 0 tambah 1. 1. 1, 2, 3, 2, 4. Oke. 1 tambah 0. 1. 1 tambah 1. 2, 3, 4. 1 tambah 4. 5. 0 ya. Oke. Modulo 5. Oke. Modulo 5 ya kita ya. Ini. Ya. Oke. Ini 2, 3, 4. 4, 0, 0. 1. 3, 4, 4. 0, 0. 1, 2. Ini 2. ya. 4, 4, 0, 0, 1. 2. 3. Bisa kita lihat apa ini? Kita lihat hasil operasinya. Oke. Anggota dari Z5 semua. Oke, berarti apa ya? Tertutup. Gitu ya. ya, Tertutup. Asosiatif? Nggak bisa kita lihat, tapi jelas kan? Karena operasinya penjumlahan di bilangan bulat tadi ya. A plus B modulo 5 tadi kan? Ini dari bilangan bulat. Oke, tertutup. Untuk setiap A, B anggota Z, 5. A plus B anggota dari A plus 5. B ini ya, modulo 5. Anggota dari Z5. Asosiatif jelas ya. Karena ini penjumlahan modulo, jadi tidak ada perbedaan antara A plus B plus C modulo 5 dengan A plus B plus C modulo 5 kan sama ya hasilnya. Memiliki elemen identitas? Lihat tabel dan kolom yang sama dengan atasnya. Apa? Yaitu 0 ya. Oke. 0 tambah berapapun sama dengan dirinya sendiri. Sama dengan bilangan itu sendiri kan. Tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 2 tambah 0, 1, 2, 3 tambah 0, 3, 4 tambah 0, 4. Berarti E-nya adalah
E-nya adalah 0. Nol. A tambah 0 sama dengan 0, tambah A sama dengan A. Bagaimana dengan inverse-nya? E-nya kan 0 tadi kan? Apa inverse-nya kira-kira? Inverse-nya 0, inverse-nya 1, inverse-nya 2, inverse-nya 3, inverse-nya 4 apa? 0 tambah berapa sama dengan E? E-nya 0. 0. 1 tambah berapa sama dengan 0? Min Min 1. Min 1. Nggak ada min 1 di sini. Coba 1 sampai 0 sampai 4 tok. Oh, 1. 1 tambah berapa sama dengan 0? 4. 4. 4. Oh, Oke, 2 inverse-nya? 3. 3. Ini 2. 2. 1. Berarti apa? Semua elemen memiliki inverse. Oke? Ya. Ya, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya Z5 adalah grup terhadap penjumlahan modulo 5. Oke. Untuk setiap AB anggota Z5, kok AB sih? Untuk setiap A anggota Z5 terdapat A inverse anggota Z5 sehingga A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan 0 ya. Walaupun di sini inverse-nya itu ya negatifnya ya. Ya enggak? Kalau kalian lihat. Inverse-nya 1 itu kan min 1-nya kan. Ya enggak? 0 modulo 5 kan 0. Min 1 modulo 5 4 ya enggak? Min 2 modulo 5 3 min 3 modulo 5 adalah 2 min 4 modulo 5 adalah 1 ya. Ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah Z5 ini adalah grup. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian? Nah, silakan dicek ya. Z5 terhadap perkalian modul 5 apakah dia grup? Oke, silakan dicek. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, Z5. Pak. Ya. Pak. Ya. Berarti kalau modulo minus itu nggak ada ya? Nggak ada. Modulo itu bilangan Positif. positif. Ya. Positif itu lebih dari 0 ya. Berarti mulai dari 1. Oh, Ya. sorry. Kalau di bilangan asli bilangan bulat mulai dari 1 ya. Oh ya. Makasih, Pak. Yoi. Itu kalau mau lebih tahu detail ada mata kuliah pengantar teori bilangan ya. Semester depan. Oh ya. Kalau mau lebih detail lagi tentang modul-modul dan sebagainya. Ya ini, makanya lo perkalian. Ya, silakan dicek sendiri ya. Silakan dicek bagaimana kalau di sini ada ya tadi kan ya tadi. Oke. Silakan dicek ya. Silakan cek bagaimana kalau Z6 terhadap penjumlahan modulo 6. Z6 terhadap perkalian modulo 6. Bagaimana? Ini juga bagaimana? Silakan dilihat ya. Bagaimana dengan Z7? Kalian silakan dicek
Dan ini. Z7 tanpa 0. Sorry, modulusnya 7 ini. Ya. Z7 modulo 7 dengan Z7 tanpa 0 modulo 7. Sekarang dicek. Nanti akan ketahuan mana yang grup, mana yang tidak. Dari tabelnya ini. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jam 17:10 ya. Nanti setelah ini saya ada kuis ya, ya selain untuk melihat pemahaman kuliah hari ini juga untuk presensi ya. Nanti saya share di grup. Oke? Ada pertanyaan? Pak, yang bawah itu apa ya, Pak? Yang mana? Yang bawahnya Z7 perkalian modulo 7. Yang masih? Di bawah? Yang atas. Yang atas. Ini? Ya. Ini tanpa 0. Oh ya. Dulu jadi nggak di lembar simbol kayak gini? Mungkin dulu Bu Hurul mungkin pakainya minus mungkin ya? Iya. Pak Arif, Pak. Pak Arif. Mungkin gini dulu. Dulu kalau di Pak Arif mungkin Z7 minus 0 gini. Ya. Jadi nolnya diambil nolnya. Nolnya dihapus nolnya. Jadi kalau Z5 tanpa 0 ya 1, 2, 3, 4 gitu loh. Ini nolnya diambil. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada pertanyaan ini? Belum, Pak. Silakan dikerjakan sendiri ya. Maksudnya dikerjakan setelah kuliah ini ya. Nanti bisa dibuat tabel Kelly-nya. Nanti kan kelihatan ya. Identitasnya kelihatan, inverse-nya kelihatan. Dan seterusnya. Oke. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya akhiri ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Silakan dikerjakan ya latihan-latihannya dan juga di latihan yang di diktat ya. Nanti akan saya tunjukkan latihannya mana aja. Oke, cukup. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya share ya. Hanya 10 soal sih. Oke. Waktunya 10 menit ya. Silakan. Waktunya 10 menit. 17, 13 sampai 17. Berapa ini? 17, 23. Ya.